무슨 일이 있어도 우리 셋은 살아납니다. The Berlin File. Dunia mata-mata memang sangat kejam, penuh intrik, penuh bahaya. Jika tak hati-hati hanya akan tinggal nama. Seorang agen veteran Korea Utara dikhianati oleh rekannya sendiri, dituduh menggelapkan aset negara. Bahkan istri tercintanya pun terlibat di konspirasi yang sangat berbahaya ini, melibatkan banyak negara demi mengejar rekening 1 miliar dolar. Mereka berjuang dikejar oleh sekelompok agen berbahaya. Jalan di depan sangat berbahaya. Pasangan ini hanya punya dua pilihan, melarikan diri dan lawan kembali. Dibintangi oleh Ha Jong-woo dan Giana Jun. Sebelum mulai kita bumper dulu. Siang hari di kota Berlin, Jerman. Seorang pria berjalan tergesa-gesa ingin kembali ke rumah. Dia memasuki ruangan rahasia di balik lemari dan membuka koper. Isinya peralatan senjata lengkap. Dia menyiapkan pistolnya. Orang ini bernama Pyo Jong-sung, seorang agen elit Korea Utara yang dijuluki Sang Hantu. Dia mengobati luka parah di punggungnya. Inilah yang terjadi 3 jam yang lalu. Jong-sung pergi ke pusat kota, berhenti sejenak untuk membeli kebab. Ternyata dibungkusnya berisi kode sebuah tempat. Tempat pertemuannya Hotel Grand Westin kamar 607. Jong-sung kembali bergerak. Ternyata tindak tanduknya sudah diintai oleh NIS, National Intelligence Korea. Orang ini adalah kapten tim untuk intelijen Korea di Berlin, Jong Gin-soo. Broker senjata gelap Rusia, Yuri. Broker senjata gelap Timur Tengah, Asim. Tempat itu sudah disadap. Yuri meletakkan alat pengganggu sinyal suara, dan seluruh suara di ruangan itu langsung diblokir. Orang-orang intelijen selatan langsung sibuk berusaha memperbaikinya. Kedua broker ini ingin membeli misil dari pihak utara. Pihak selatan melakukan pemeriksaan wajah terhadap Jong-sung. Tak ada data yang cocok dan ditemukan. Orang ini adalah hantu. Setelah bernegosiasi ketat, kedua broker ini akhirnya setuju dengan syarat yang diberikan Jong-sung dan akan membayar sesuai dengan harga yang diminta. Pihak utara juga mengamati tindak tanduk Jong-sung, memperingatkannya agar kontrak ini harus berhasil. Dia kembali ke dalam. Jong-sung meminta mereka transfer dulu, baru kontrak ditandatangani. Begitu transfer berlangsung, pihak selatan diperintahkan untuk masuk. Tanda tangan akan dilakukan Jong-sung. Saat itulah alarm mereka berbunyi. Ada penyergapan dari pihak lain yang mengganggu. Selatan memerintahkan agen mereka mundur, tapi kapten tim Jin-soo bergerak ke dalam. Baku tembak terjadi. Orang ini adalah pihak Mossad Israel bernama Dagan yang mengejar kedua broker senjata ini. Dia hanya ingin kedua orang itu. Dia tak ingin pihak utara ikut campur. Dia tak tertarik dengan nego senjata pihak utara dan meminta pihak utara pergi dari sana. Jong-sung meninggalkan TKP, berganti baju, bertemu dengan beberapa agen selatan dan menghajarnya. Jin-soo tetap mengejar ke atap. Dia menjatuhkan Jong-sung, menodongkan senjata, memintanya ikut tanpa melawan. Tapi Jong-sung adalah si hantu. Dia melumpuhkan Jin-soo dan membuatnya pingsan. Inilah The Berlin File. Jong Jin-soo yang gagal dimarahi atasan perwakilan dari Korea, Chong Wade. Semua anggotanya dimarahi. Mereka tak becus melakukan tugas ini. Sudah 6 bulan mereka mengejar pihak utara yang menjual senjata gelap. Jika istana tahu, mereka semua akan dalam masalah. Dia sangat marah. Mereka akan dibubarkan. Tapi ketua Intel Korea, Gang Min-ho, mencoba menenangkan amarah Wade. Mereka sebenarnya melacak rekening rahasia Kim Jong-il yang bernilai 1 miliar dolar. Ini adalah operasi di balik operasi.
Mereka mencurigai rekening ini dikelola oleh Dubes Utara untuk Jerman. Mereka akan unggul dalam negosiasi dengan pihak Utara. Jong Sung melaporkan kejadian ini kepada Dubes Utara untuk Jerman, Lee Hak-soo. Dia menyesalkan gagalnya negosiasi kemarin. Mereka menyangka ada mata-mata yang membocorkan pertemuan itu. Bahkan Selatan pun ikut campur. Jong Sung berujar, bisa saja dari pihak kita yang membocorkan. Itu membuat Dubes ini marah. Saat itu adalah transisi kekuasaan dari Kim Jong-il kepada Kim Jong-un. Semua pihak sedang diawasi. Hak-soo mengingatkan Jong Sung, mereka kemungkinan tidak dipercayai lagi. Setelah peristiwa kemarin terekspos, Jong Sung jasa-jasanya sangat besar untuk Utara. Kemungkinan dia akan dipantau. Ternyata seorang agen berbahaya dari Pyongyang Utara menuju ke Jerman naik kereta api bernama Dong Myung-soo. Seorang copet bernasib sial karena mencoba mencuri uangnya. Orang ini adalah saingan terbesar Jong Sung di militer. Keahlian dan keganasannya sudah tak diragukan. Kembali ke kantor pihak selatan, Wade memarahi dan menyuruh ketua Minho untuk mengawasi anggotanya. Jika dia tak membawakan hasil, mereka akan dibubarkan. Jinsu yang melihat siaran itu sangat marah. Mereka tak dihargai kinerjanya. Mereka berdua sudah bertugas hampir 3 tahun di Jerman. Sudah banyak kasus selatan yang mereka selesaikan. Jinsu sebenarnya tidak senang. Jika ada masalah, mereka yang harus menanggung sendiri. Jinsu sudah tahu jika dia gagal membongkar kasus ini, dia akan ditarik ke Korea. Sementara Minho akan nyaman pindah ke Amerika. Dia memarahi Gang Minho. Dia akan menyelesaikan tugas ini. Jong Sun pun meretas sistem keamanan Westin Grand Hotel. Melihat rekaman CCTV, dia masih penasaran kenapa operasi ini bisa terbongkar. Dia akhirnya tahu siapa penodong pistol di atap, Kapten Intelijen Tim Selatan. Wanita yang bersama Dubes Hak-soo ini adalah Ryu Jung-hee, seorang penerjemah, dan juga kebetulan adalah istri dari agen Pyo Jong-sung. Seorang pelayan ternyata memasang penyadap di bawah meja. Mereka berbicara dengan pejabat di Kementerian Jerman yang bernama Sigmund. Dan yang lebih gelapnya, Dubes Hak-soo menyuruh Jung-hee untuk melayani pejabat ini dengan tubuhnya sebagai bagian dari kesepakatan. Karena dia telah membantu pihak utara. Pak tua ini tersenyum jahat melihat Jung-hee. Pelayan tadi bernama Clara, seorang informan yang menjual data kepada pihak selatan. Clara menemui Jinsu dan memberikan hasil rekaman. Jinsu memeriksanya dan memberikan sejumlah uang. Rekaman itu berisi kesepakatan antara Sigmund yang membantu pihak utara tentang masalah yang terjadi di Westin Hotel. Setelah itu Jinsu pun berlalu. Ternyata Myung-soo juga ada di sana. Clara hampir sampai di rumahnya dan dia dipanggil. Dia juga mengenal Myung-soo. Gadis ini memang double informan, menjual data ke selatan dan juga ke utara. Yang penting dia menghasilkan uang. Dan Clara dihabisi oleh Myung-soo. Setelah mengorek informasi dari gadis ini, dia meninggalkannya di jalan. Jung-hee sampai di rumah. Suaminya sudah menunggu. Mereka sudah menikah hampir 7 tahun. Sama-sama bertugas di Berlin. Jung-hee hanya ingin kembali ke Pyongyang. Dia sebenarnya sudah tak tahan berada di Berlin. Terlalu banyak tugas berbahaya untuk suaminya. Dia hanya ingin hidup tenang di utara. Posisinya serba sulit. Disuruh mengawasi suaminya oleh Dubes Hak-soo. Bahkan dia juga dijual untuk melayani pejabat untuk urusan Dubes Hak-soo. Dia tak bisa melaporkan itu ke suaminya. Jinsu membaca koran pagi itu, melihat berita informannya meninggal dunia. Di laundry ini dia akan bertemu seorang agen CIA yang bernama Marty. Jinsu memperlihatkan foto Jong Sung. Dia hanya ingin tahu apakah orang ini ada di pusat data intelijen CIA. Dia ingin info tentang orang ini. Marty akan membantu Jinsu untuk kali ini. Dubes Hak-soo menemui Dong Myung-soo. Orang ini memberikan informasi yang menarik tentang kebocoran informasi yang terjadi di pertemuan Hotel Grand Westin. Pihak utara sangat dirugikan gara-gara peristiwa ini. Pelayan wanita yang bernama Clara ini yang menjual data kepada Intel Selatan. Dia telah menginterogasi gadis itu. Yang menjual informasi ada pertemuan di hotel adalah Ryu Jung-hee, penerjemahnya sendiri. Dubes Hak-soo pun memberitahu Jong Sung barang bukti yang didapatnya. Nama istrinya muncul dalam penyelidikan. Jika dia membela istrinya sekarang, Partai Utara akan menjadikannya pengkhianat.
Tapi Jong Sung masih kurang yakin. Bisa saja barang bukti ini direkayasa. Dia bertanya kepada Dubes, berapa lama waktu yang dia dan istrinya punya untuk membuktikannya. Dubes Haksu mengingatkan, dia tak punya tempat untuk bersembunyi, serahkan saja istrinya. Jong Sung sangat pusing. Dia menatap istrinya yang terlelap. Langkah apa yang harus dia lakukan? Saat sarapan pagi, Jong Sung belum sanggup mengatakan apa-apa ke istrinya, dan Jung Hee pergi ke kantor seperti biasanya. Tapi hari itu semua gerakan Jung Hee di kantor diawasi oleh suaminya sendiri. CCTV pengintai dipasang. Dia melihat semua kegiatan istrinya hari itu. Sementara Jin Soo ingin menyelidiki siapa agen Mossad yang tertangkap di kamera CCTV. Orang ini ternyata menyamar menjadi pemilik travel perjalanan. Jin Soo ditelepon oleh temannya Marty. Dia memberitahu Dubes Utara di Berlin, Lee Hak-soo mengajukan diri untuk membelot, meminta suaka politik untuk negara ketiga lewat Amerika. Dia pun segera bergerak. Jong Sung mengamati dan mengikuti istrinya dari kejauhan, menelpon istrinya, berpura-pura mengajaknya makan siang. Jung Hee beralasan dia menuju pustaka parlemen. Dia tak bisa siang ini. Jong Sung pun menelpon tim IT Utara di Berlin. Di mana posisi pustaka parlemen? Tim IT menjawab. Jong Sung pun langsung sadar, istrinya telah membohonginya. Jong Sung pun mengacaukan seorang agen utara yang mengikuti istrinya. Melihat tanda di stasiun, ternyata istrinya menuju ke Dubes Amerika. Dia segera kembali ke rumah, memeriksa komputer, melihat kegiatan apa yang dilakukan istrinya. Ternyata istrinya mempunyai dokumen permohonan suaka politik ke Amerika. Dia mulai mencari sesuatu di rumahnya, mencurigai rumahnya telah disadap, tapi dia tak menemukan alat itu. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah agen Dong Myung-soo. Dia menyapa rekan militernya. Myung-soo mengejek Jong Sung. Bagaimana bisa istrinya berkhianat di depan matanya, tapi dia tak tahu. Dia tak menuduh Jong Sung terlibat, tapi dia tak boleh membuat keadaan ini menjadi sulit. Myung-soo melaporkan, Lee Hak-soo Dubes kita telah mengosongkan kotak penyimpanan kedutaan. Dialah pengkhianatnya, dan istri Jong Sung membantunya. Imbalan yang diberikannya kepada pihak Amerika adalah rekening rahasia Kim Jong-il yang dikelola bersama pihak Kedubes Utara, $1 miliar. Itu membuat pihak Amerika menyetujui suaka politiknya. Myung-soo memberikan tempat pertemuan Dubes dan orang-orang Amerika. Jong Sung pun segera bergerak. Dia takut istrinya juga ada di sana. Jin Soo dalam perjalanan sesuai info yang diberikan agen Marty. Waktunya 3 jam lagi sampai waktu pertemuan resmi. Dubes itu akan bertemu pihak Amerika. Imbalan suaka politiknya adalah rekening ilegal Kim Jong-il sebesar $1 miliar. Itulah yang dikejar pihak selatan. Dia meminta Jin Soo berjanji, jika Dubes itu diamankan, CIA sama sekali tak terkait operasi ini. Jin Soo mengamati sekelilingnya. Dia sangat marah. Kenapa banyak agen selatan di sana? Ternyata Ketua Intelijen Selatan Gang Min-ho ingin mengambil alih operasi ini. Jin-ho sangat emosi. Tapi Dubes Hak-soo mengetahui dirinya dikepung pihak selatan. Dia segera melarikan diri dari tempat itu. Semua orang ikut mengejar. Jong Sung juga sampai di sana. Jin Soo juga melihat Jong Sung dan dia mengejarnya. Semua orang mengejar Dubes Hak-soo. Jong Sung melumpuhkan satu demi satu agen selatan yang mengejar. Dubes Hak-soo berlari ke lorong bawah tanah, masuk ke jalur kereta api. Jong Sung mengejar di belakangnya. Jin Soo pun ikut mengikuti dari belakang. Dubes Hak-soo tertangkap Jong Sung. Dia berusaha menjelaskan, tapi dia segera dibawa. Di pintu keluar ternyata agen Marty sudah menunggu sambil menodongkan pistol. Tiba-tiba Myung-soo datang dan menghabisi agen Marty. Jin Soo yang masuk langsung ditembak. Dia terhenti ketika melihat mayat temannya Marty yang meninggal. Gang Min-ho menyusulnya masuk ke sana. Itu membuat Jin Soo marah. Gara-gara dia operasi hari ini kacau. Dia diminta kembali ke markas, tutup mulut tentang peristiwa yang terjadi hari ini.
Jinsu memeriksa isi dompet agen Marty. Dia terpaksa memusnahkan mayat temannya. Dia sangat sedih dan membakar semua isi dompetnya. Jika mayat ini ditemukan pihak CIA, Selatan akan kacau. Urusannya akan jadi lebih besar. Jinsu memeriksa isi HP agen Marty. Dia menemukan foto alamat dan data agen Israel di CCTV. Sementara itu, Jong-sung sangat marah kepada Dubes Haksu. Dia melibatkan istrinya dan menghasut istrinya untuk membelot ke Amerika. Haksu mengatakan dia tak punya pilihan. Pihak utara sedang dalam masa transisi kekuasaan. Dong Myung-soo diutus ayahnya Dong Jung-ho untuk mengambil alih kantor Berlin. Orang ini juga broker senjata gelap yang menjual senjata ke luar negeri. Semua uang ilegal itu masuk ke rekening itu. Data rekening itu disembunyikan di kantor Berlin. Haksu menemukan data itu secara tak sengaja sebulan yang lalu. Dia tahu dia akan tewas dieksekusi. Orang ini mengatakan rahasianya. Data rekening itu disembunyikan di rumah Jong-sung dan mengatakan passwordnya yang berbentuk tangga nada. Saat dia akan mengatakan lokasinya, Myung-soo tiba-tiba masuk. Jong-sung tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan Dubes Haksu dieksekusi Myung-soo dengan suntikan pengakuan. Setelah mengalami semua rasa sakit ini, dia akan menjawab jujur setiap pertanyaan. Saat interogasi berlangsung, Jong-sung cepat-cepat keluar dari sana. Jung-hee pun pulang ke rumah. Dia heran melihat keadaan rumah berantakan. Jong-sung langsung mencecarnya. Apa yang telah dia lakukan? Kenapa dia membantu Dubes Haksu membelot? Dia sangat marah. Barulah di sana Jong-sung sadar. Istrinya dengan sedih membuat pengakuan. Dia dijual kepada para penjabat oleh Dubes Haksu untuk memuluskan suaka politiknya. Dia juga dijanjikan akan mendapat suaka politik oleh Dubes Haksu. Dia sangat kaget mendengar Jung-hee hamil. Wanita ini memastikan anak di dalam kandungannya adalah anak Jong-sung. Jong-sung tak percaya kepada istrinya. Besok mereka akan ke dokter memeriksanya. Dia sangat sedih tak bisa mengadu kepada suaminya yang terlalu sibuk menyelesaikan tugas spionase utara. Dia tak pernah ada di rumah. Sementara Dubes Haksu memaksanya dan menekannya. Dan tak tahu mengadu dengan siapa lagi. Apalagi dia dijanjikan suaka politik. Dia tak bisa menolaknya. Dulu anak pertama mereka telah menjadi korban pemerintah. Dia tak ingin itu terjadi lagi. Jung-hee ingin Jong-sung mengerti perasaannya. Dia hanya ingin hidup bebas dan normal. Walaupun untuk itu dia harus meninggalkan utara. Jong-sung tak menyangka istrinya menderita karena ketidakpeduliannya. Dan telepon berbunyi. Itu dari Myung-soo. Dia tak menemukan apa-apa di tas Dubes Haksu. Di interogasi tadi, Dubes Haksu sebelum kematiannya telah mengatakan semuanya. Myung-soo mengatakan dia ke Berlin untuk mengambil data rekening dan memori data itu ada di rumahnya. Dia berjanji akan melaporkan ini ke Partai Utara. Dia tak bersalah. Dia cukup menumbalkan istrinya sebagai pengkhianat dengan Dubes. Lalu dia dengan nyaman akan dipromosikan. Sebentar lagi agen keamanan utara akan ke rumahnya, bekerja samalah. Semua itu didengar oleh Jung-hee. Tapi wanita ini salah. Suaminya tak akan mengorbankannya. Jong-sung akan menebus semua kesalahan terhadap istrinya. Dan mulailah Jong-sung mencari-cari memori yang berisi data rekening itu. Ternyata memori itu disembunyikan dalam kutang atau bra istrinya. Sementara Jinsu berhasil menangkap agen Mossad Israel. Membuka inskripsi di HP-nya. Orang ini adalah agen ganda Israel dan Utara. Jinsu menginterogasi Dasat bahwa dia telah menjebak agen CIA Marty. Dia akan melaporkan bukti ini ke CIA. Dia akan dikejar sampai ke ujung dunia. Dasat menanyakan apa yang Jinsu inginkan. Dia ingin cerita jelas apa yang terjadi di Hotel Grand Wesleyan hari itu. Dasat pun mengaku, sekitar sebulan yang lalu, orang yang bernama Dong Myung-soo dari Pyongyang menghubunginya. Memberikan info bahwa Asim dan Yuri, broker senjata gelap, akan mengadakan kontak dengan pihak utara di hotel itu. Dia hanya ingin transaksi senjata itu gagal. Asim dan Yuri akan mereka serahkan kepada pihak Mossad. Hanya itu yang dia tahu. Orang utara mengkhianati utara. Semua ucapan itu sudah direkam oleh Jinsu. Sekarang dia ingin rekaman suara orang utara yang menelpon waktu itu. Sementara itu Jong-sung segera menemui istrinya, memintanya agar tak bersuara. Mereka sedang disadap. Mereka sudah dijebak Myung-soo. Mereka harus keluar dari sini. Saat itulah agen keamanan utara datang. Mereka berniat mencari memori itu, meminta Jong-sung bekerja sama. Kedua agen utara ini dihabisi. Myung-soo mendengar kedua anak buahnya dihabisi. Dengan sangat kesal dia mengambil teleponnya.
Dia menelpon pria bernama Abu. Orang ini adalah adik Asim si broker senjata. Dia memberitahu orang yang menyerahkan kakaknya ke pihak Israel Mossad adalah agen utara yang berkhianat, Pyo Jong-sung. Orang itu masih di Berlin. Dia harus menemuinya, bawa semua anak buahnya. Mereka akan mengejarnya bersama. Myung-soo memfitnah Jong-sung, padahal dia yang bermain dengan agen Israel. Benar-benar orang yang licik. Jong-sung bergegas membawa istrinya keluar. Tapi seorang agen utara yang mengejar di bawah menembaki mereka. Dia kembali ke atas, menyuruh istrinya lari lewat jendela. Dia akan menghadapi orang ini. Dan Jong-sung bertarung dengan orang ini menggunakan tangan kosong dan senjata. Kemampuan kedua orang agen utara ini benar-benar berbahaya. Sementara Jung-hee merayap dari lantai atas melewati genteng-genteng di atap. Jalan yang dilaluinya sangat berbahaya. Kembali ke pertarungan di dalam. Kedua orang ini mengerahkan semua kemampuannya. Menghindari tembakan, Jong-sung meloncat keluar jendela. Jung-hee menembaki orang ini dan dia terjatuh. Tapi itu belum selesai. Jong-sung yang tersangkut jatuh secara barbar. Untung dia berhasil selamat. Setelah mendapatkan rekaman suara yang dia mau, Jin-soo menghapus pengakuan orang ini. Jin-soo mendapatkan laporan dari ketua Gang Min-ho. Ada bunyi tembakan di dekat tempat tinggal wanita penerjemah dubes. Dia diminta segera langsung ke sana. Untuk malam ini, Jong-sung dan istrinya akan menginap di hotel ini. Dia meminta pelayan ini menyediakan kamar dan menambahkan uang agar tak perlu mengisi buku tamu. Jong-sung segera menutup pintu, menambalkannya dengan buku. Jung-hee pun segera mengobati luka suaminya. Bagaimanapun salah istrinya, Jong-sung merasa tertekan. Istrinya telah mengalami hari-hari yang berat. Dia pun merasa berdosa. Jin-soo sampai ke TKP, mengaku sebagai orang dari konsulat, dan memeriksa mayat-mayat itu. Dari tanda giginya, orang-orang ini adalah agen utara. Abu datang membawa anak buahnya ke Myung-soo. Dia akan bekerja sama dengan Myung-soo, asalkan dia bisa membalaskan dendam untuk kakaknya Asim. Myung-soo meminta Abu menyuruh anak buahnya mencek seluruh hotel di radius 10 km. Nama mereka pasti tak terdaftar di buku tamu. Abu memberi instruksi, dan semua anak buahnya di Berlin segera bergerak. Mereka memulai pencariannya. Foto Pyo Jong-sung dan Ryu Jung-hee dibagikan. Sementara pihak selatan juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka juga mengejar. Jong-sung membuka data bank yang ada di memori, mencoba memasukkan password, tapi tidak ada yang berhasil. Dia mencoba mengingat pesan dari Dubes Haksu. Dia mencari chord dan tangga nada yang dimaksud dan mencatat angka-angkanya. Akhirnya dengan password itu dia berhasil login. Ternyata itu bukanlah rekening milik Kim Jong-il. Itu milik Jenderal Dong Jung-ho, ayah dari Dong Myung-soo. Merekalah broker senjata sesungguhnya. Dari transaksi semua penjualan senjata gelap di utara. Dari transaksi awal penjualan senjata di hotel, Myung-soo sudah menjebak Jong-sung. Seolah-olah dia yang menjual informasi itu. Jong-sung mengatakan kebenaran itu kepada istrinya. Dong Myung-soo dan ayahnya lah pemilik rekening ilegal itu. Dialah yang menjebak kita berdua sebagai kambing hitam agar tak dicurigai pemerintah utara. Dia akan mencari cara agar bisa membuktikan mereka tak bersalah ke pemerintah utara. Dan akhirnya hotel tempat Jong-sung menginap ditemukan. Anak buah Abu sudah datang ke hotel itu. Dan Jung-hee punya pikiran lain. Dia sudah tak tahan dengan sikap suaminya. Dia tak sedikit pun memikirkannya. Dia ingin pergi dari sana.
Jika mereka kembali ke utara, dia dan anak dalam kandungannya pasti meninggal. Mereka tak mungkin diampuni oleh utara. Dan saat itulah pintu digedor. Jongsung segera bersembunyi di kamar mandi. Anak buah Abu dengan barbar memberondong peluru. Salah satunya berkata, mereka hanya perlu menyerah. Jongsung meyakinkan istrinya, dia harus percaya padanya. Mereka pun menyerah. Saat akan turun dari lift, Jinsu kebetulan naik. Melihat wajah yang diburunya, dia berpura-pura menghindar. Jongsung memanfaatkan keadaan itu untuk melawan. Baku tembak terjadi. Tapi sayang, Jongsung terpisah dengan istrinya. Dia dengan cepat mengejar dengan cara yang tak biasa, menuruni tangga darurat. Jinsu yang di atas berhasil menghabisi semua orang ini. Di bawah, Jongsung telat selangkah. Istrinya sudah dibawa mobil van. Dengan sekuat tenaga, Jongsung mengejar. Dia tak akan melepaskan istrinya. Dia tak rela berpisah dengan istrinya. Tapi tetap saja pegangannya terlepas. Dan mereka pun terpisah. Kakinya baru terasa kelelahan, tak sanggup menopang tubuhnya lagi. Saat dalam depresi itu, pistol Jinsu ditodongkan. Jinsu menyangka Jongsung lah yang menghabisi temannya Marty. Jongsung dibawa. Jinsu mendengarkan suara. Itu suara Myungsu yang bicara dengan Dagan, agen Israel Mossad. Itu adalah bukti bahwa Myungsu lah yang mengkhianati utara dan menjebak mereka. Rumah di tengah ladang ini adalah safe house pemerintah utara. Tempat inilah yang digunakan Myungsu dan Abu menunggu Jongsung datang menyerahkan diri. Myungsu cukup puas dengan wanita ini di tangannya. Jongsung pasti datang. Setelah mendengarkan isi rekaman itu, potongan puzzle yang selama ini hilang lengkap. Pertanyaan yang tak bisa dijawab Jongsung, kenapa misinya gagal terjawab. Mereka dikhianati orang dalam. Jinsu mengejek Jongsung. Dia benar-benar kacau sekarang. Dia digunting oleh rekan utaranya sendiri. Mereka para kamerat utara memang payah. Jinsu masih percaya orang-orang utara ini memperebutkan rekening gelap milik Kim Jong-il. Jongsung membantahnya. Utara tak pernah mengkhianatinya. Tapi orang-orang itu adalah Dong Myungsu dan ayahnya Jenderal Dong Jung-ho. Rekening ini milik mereka dan sekutunya. Itu hasil penjualan senjata gelap. Jinsu tercengang mendengar fakta ini. Ini akan lebih menarik. Dia menanyakan di mana para bajingan itu. Kembali ke safe house, Myungso masih berusaha membujuk Jung-hee agar bersaksi atas pengkhianatan suaminya yang membelot ke selatan. Dan telepon berbunyi. Itu ternyata Jongsung. Dia diminta segera datang, bawakan memori data rekening dan passwordnya. Istrinya akan selamat. Jongsung meminta bicara dengan istrinya. Dia berjanji kepada Jung-hee, dia akan datang dan membawanya pulang. Myungsu malah mengancam dan mengintimidasi Jung-hee, membuatnya menangis. Membuat Jongsung cemas dan marah. Dia harus datang ke sini sekarang. Jongsung pun memohon kepada agen selatan ini, bebaskan dia. Dia akan memberikan memori data rekening kepadanya. Jongsung memohon, istrinya sedang hamil. Tapi orang ini tak bergeming. Jongsung bingung. Jongsung akhirnya membuat keputusan terakhir. Dia akan membelot jika Jinsu membantunya menyelamatkan istrinya. Jinsu langsung setuju. Ini baru kesepakatan yang bagus. Selatan dapat agen berkualitas dari utara. Mereka berdua sampai di rumah aman dan mengamati situasi. Permintaan Jinsu yang meminta personel tambahan ditolak atasannya. Mereka mengamati rumah itu. Musuh terlalu banyak.
Hari pun menjelang pagi. Itu adalah saat yang terbaik. Mereka pun kembali menyiapkan senjata dan semua peralatan. Jongsung memperhatikan, Jinsu memang memiliki senjata yang bagus. Apakah dia bisa menembak? Jinsu langsung kesal. Di kesatuannya dialah yang terbaik. Mereka akan menjalankan rencana sekarang. Jongsung datang dengan mobil sendiri, pura-pura menyerah. Sementara Jung Jinsu mengambil posisi dengan senjata lengkapnya. Jongsung pun turun dari mobil. Jinsu melaporkan situasi di dalam. Data rekening pun diberikan. Tapi salah satu anak buah Myongsu langsung menyentrumnya. Transmisi suara terganggu. Saat dibawa ke dalam, Abu yang sudah marah langsung menghajar Jongsung. Myongsu mencegahnya. Balas dendamnya akan dipuaskan sebentar lagi. Myongsu mengejeknya. Sudah berkhianat ke utara, malah bekerja sama dengan selatan. Jongsung dan istrinya duduk berdampingan, dikelilingi orang-orang ini. Myongsu segera mengecek rekening yang didapatkannya ini. Dia sangat puas. Jongsung pun memohon, lepaskan dia dan istrinya. Seumur hidup mereka akan bersembunyi dan tidak akan kembali ke utara. Dia tak akan membongkar kejahatan Myongsu dan ayahnya. Dia telah membuat pengakuannya berkhianat di alat rekaman itu. Myongsu tertawa senang. Dia tak menyangka pahlawan utara sepertinya akan berkhianat. Orang ini sangat puas. Sebelum mengeksekusi Jongsung dan istrinya, mereka akan mendengarkan rekaman itu. Tapi ternyata rekaman itu telah dimodifikasi. Suara selanjutnya adalah suara Myongsu yang menelpon Dagan, si agen Israel. Dialah yang menjual Asim dan Yuri ke Mossad. Dialah yang membocorkan transaksi pihak utara. Itu membuat Abu dan pasukannya menodongkan senjata ke kepala Myongsu. Abu jadi tahu pengkhianat sebenarnya adalah Myongsu. Dia telah diperdaya oleh Myongsu. Jongsung mengejeknya. 넌 성격이 급해서 결정적일 때 실수한다고. 좋은 선생이었던 건 인정하고 Tembakan Abu meleset. Orang ini sangat cepat. Baku senjata antara pihak Timur Tengah dan anak buah Myongsu terjadi. Jinsu menembakkan bom cahaya, membuat suasana tambah kacau. Jongsung segera mendekap istrinya ke lantai. Kedua belah pihak saling menghabisi dengan brutal. Rekaman itu diamankan Jongsung. Jinsu juga ikut menembak, memanfaatkan keadaan. Jongsung pun segera bergerak keluar rumah, menembak ke arah gas, membuat rumah itu meledak. Akibat pengaruh ledakan, badan Jongsung dan istrinya tak stabil. Myongsu dan salah satu anak buahnya selamat, menghujani Jinsu dengan tembakan. Jinsu segera membantunya dan menembaki Myongsu dan anak buahnya. Orang ini membalas dengan tembakan. Tembakan itu mengenai kaki Jinsu. Sekarang tinggal Myongsu dengan senapan otomatisnya. Dia mengejar dan memberondong Jongsung dan istrinya. Di antara tingginya tumbuhan di padang rumput ini, Jongsung melarikan diri ke tengah ladang. Myongsu mengejarnya dengan berondongan peluru senapan otomatis. Jung-hee terkena tembakan. Dia terjatuh. Perutnya sudah bersimbah darah. Myongsu melihat sekeliling, tak menemukan kedua orang yang dikejarnya. Jongsung membalutkan jaketnya, menahan darah di perut istrinya. Jung-hee pun berbisik, tinggalkan saja dia. Suaminya harus tetap hidup. Jongsung pun meninggalkan istrinya di sana. Dia berjanji akan kembali. Dia mengalihkan perhatian Myongsu dengan batu dan berlari berusaha mendekati orang ini. Peluru senapan otomatis Myongsu habis dan mengganti senjatanya. Dia melihat tetesan darah dan mengikutinya. Jung Jinsu menemukan Jung-hee yang terluka parah. Dia menenangkannya. Dia berada di pihaknya.
Kedua orang ini saling menembakkan senjata dari dekat. Ini adalah pertarungan barbar 1 lawan 1. Peluru di pistol mereka sama-sama habis. Kedua agen utara ini memiliki skill bertarung yang seimbang. Myung-soo mengeluarkan suntikan beracunnya. Tapi keadaan berbalik. Myung-soo memohon, dia akan melepaskannya dan istrinya. Dia akan menjamin dia tak akan diburu lagi. Tapi tentu saja itu tak mungkin. Orang jahat ini meregang nyawa. Jong-sung pun kembali, menemani istrinya yang sedang sekarat. Wajah Jung-hee semakin pucat. Jong-sung pun memeluk erat istrinya. Dia berjanji akan membawa istrinya kemanapun yang dia mau. Tapi Jung-hee menghembuskan nafas terakhirnya. Jong-sung menangis memeluk istrinya. Dia tak rela dan tak mau istrinya pergi. Jin-soo sangat sedih melihat nasib pasangan ini. Dengan kaki yang sudah lemah, Jong-sung menggendong istrinya. Dia merasa sangat bersalah tak bisa melindungi istrinya. Tubuh itu semakin dingin. Perpisahan ini memang harus terjadi. Besok harinya, rumah aman Korea Selatan. Pyo Jong-sung sudah berada di depan dokumen yang akan ditandatanganinya untuk membelot ke selatan. Dia tinggal menunggu kabar dari Jin-soo. Tapi kabar yang didapatkan Jin-soo dari petinggi intelijen Korea, Chung Wang-dae, sangat membuatnya kecewa. Presiden sudah mengumumkan, Utara akan bekerja sama dengan Selatan untuk proyek pipa gas dari Rusia. Dengan syarat rekening ilegal itu dan Pyo Jong-sung harus diserahkan kepada Utara. Jin-soo pun segera menuju ke rumah aman menjemput Pyo Jong-sung. Di tengah jalan Jin-soo berhenti. Dia memang baru mengenal orang ini, tapi dia tak akan sekejam itu mengorbankan Jong-sung. Dia memegang teguh janjinya dan menceritakan kesepakatan Selatan dan Utara. Dia tak bisa menerimanya. Dia menyuruh Jong-sung pergi. Dia adalah orang bebas sekarang. Hiduplah dalam persembunyian dan balaskan dendam istrinya. Jangan menemuinya lagi. Jong-sung berlari keluar dari area hutan itu. Inilah ayah Myung-soo, Dong Jung-ho. Dia sangat marah menerima telepon dari Jong-sung. Jong-sung akan mengejar orang-orang yang membuatnya terbuang dari negaranya sendiri dan kehilangan istri tercintanya. Dan film yang sangat keren ini pun berakhir. Akhirnya, semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.